Saya menyapa Bapak Ibu, Shalom, selamat sore. Bagaimana kabarnya sudah hari ini? Luar biasa, salam Tuhan. Luar biasa. Tadi saya lihat Bapak Ibu semangatnya luar biasa ya. Kita bukan orang yang dipilih untuk biasa-biasa, tetapi kita orang yang dipilih untuk luar biasa di dalam Tuhan. Itulah sebabnya saya mengajak Bapak Ibu. Namun sebelum itu saya mau memperkenalkan dulu nama saya. Mungkin beberapa orang belum mengenal saya. Nama saya Yusuf. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Sarong. Saya semester 5. Saat ini saya mungkin berada di tempat ini dengan satu tujuan, menjalankan satu mata kuliah yang boleh menjadi tugas saya, yaitu mata kuliah homiletika, yaitu praktik berkhotbah di gereja. Dan juga saya bersyukur kepada Bapak Pendeta, Bapak Joni dan Ibu yang boleh bisa memberikan kesempatan bagi saya bersama saudara saya tempat untuk bisa tampil di tempat ini. Saudara saya sudah mendapatkan bagian untuk melayani di sebuah gereja, dan juga saya bisa tampil di depan Bapak Ibu untuk bisa mengajak Bapak Ibu untuk mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, tidak terlalu berlama-lama, mari kita boleh mendengarkan satu firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 5 pasal yang ke-13 di satu ayat saja. Saya rindu kita boleh menghormati firman Tuhan, bagi bersama-sama, dan boleh kita baca bersama-sama. Dalam hitungan ini saya akan baca dulu dari firman Tuhan. Matius 5, khotbah di bukit, ucapan bahagia, ayatnya yang ke-3, perikop barang dunia dan terang dunia. Mari kita baca bersama-sama. Kamu adalah barang dunia, jika kamu menjadi dewa, dengan apakah dia bersemangat? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang bagi orang. Dipersilakan melakukan Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Satu topik ataupun tema yang saya berikan kepada Bapak Ibu pada sore hari ini adalah hidup menjadi berkat. Ya. Jadi kalau kita hidup menjadi berkat, berkat itu bukan hanya berbicara sesuatu yang fisik saja. Ya, kalau berbicara tentang sesuatu yang fisik berupa makanan, uang, maupun juga mobil maupun motor, tetapi ada berkat yang seringkali kita tidak tahu dalam hidup ini, yang mungkin tidak kita ketahui yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, yang tidak kelihatan, yaitu Bapak Ibu tentu tahu bahwa adalah nafas ini, dan juga mungkin Bapak Ibu melangkah keluar dengan beraktivitas kemana-mana, semua itu adalah berkat yang mungkin tentu kita lihat dan tidak hitung, tetapi yang mungkin kita itu hanya saya ingin mendapatkan uang ataupun juga makanan dalam sepanjang kehidupan saya. Tetapi berkat yang seperti yang saya katakan tadi yang tidak kelihatan adalah nafas kita. Selama kita menikmati hidup ini, hanya nafas ini yang perlu kita ucap syukuri dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya nafas kita saja, tetapi berkat-berkat lain pun juga menjadi ucapan syukur dalam kehidupan kita. Nah, kembali lagi kepada konteks pembacaan kita pada sore hari ini yang mungkin terdapat di dalam Matius 5 ayat yang ke-13 tadi, berbicara tentang kehidupan kita yang begitu menjadi seorang anak Tuhan yang dipilih, bukan mengutamakan diri kita, tetapi bagaimana kita menjadi berkat di antara mereka yang tidak mengerti firman Tuhan, yang mungkin saat ini hilang di antara kita. Tentulah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi garam adalah sesuatu yang begitu sangat penting dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjadi seorang hamba yang bukan hanya menyampaikan firman Tuhan saja, tetapi dapat melakukannya bagi orang lain juga. Contohnya, saya boleh menyampaikan tentang kasih. Saya berdiri di tempat ini, saya hanya menyampaikan kasih saja, tetapi bagaimana saya bisa melakukannya bagi orang lain? Itu perlu kita ketahui. Jadi kalau kita mau menjadi garam dan terang di antara orang-orang yang membutuhkan firman itu, yang tidak mengerti tentang firman itu, marilah kita bukan hanya menjadi garam saja, tetapi jadilah garam bagi orang-orang yang sedang membutuhkan firman Tuhan.
Bapak Ibu berbicara tentang berkat, saya boleh menyaksikan kasih dan kebaikan Tuhan sedikit yang bisa lalu di beberapa bulan yang lalu, di mana saya ini sebenarnya banyak berkat yang saya nikmati dari setiap saya di selama mengikuti kuliah. Banyak berkat sekali, namun berkat itu saya tidak bisa gunakan dengan baik-baik Bapak Ibu, yaitu saya gunakan untuk hal-hal yang tidak seperti suka jajan-jajan dan lain sebagainya. Jadi seringkali habis harus meminta lagi, habis harus meminta lagi, sampai suatu saat saya tiba-tiba mengalami kesusahan yang luar biasa, di mana di semester 5 ini banyak sekali praktik yang kami harus lakukan, dan praktik itu kami harus memberikan barang untuk bisa mencukupi apa yang diinginkan oleh dosen ataupun tugas-tugas yang dikasih oleh dosen. Nah, dari situ saya kurang bersyukur kepada Tuhan, dan berkat Tuhan itu selalu saya habiskan dalam sekejap saja. Seandainya 500.000 dalam seminggu saja, saya bisa habiskan itu dalam 2 hari atau 3 hari. Nah, dari situ saya bisa renungkan bahwa sebenarnya berkat itu terlalu banyak yang diberikan oleh Tuhan kepada pribadi saya. Tetapi karena saya kurang mengucap syukur kepada Tuhan, sehingga berkat itu datang habis-habis begitu saja. Sebentar habis saya harus minta kepada orang tua, sebentar habis saya harus minta kepada orang tua, dan itu menjadi bagian yang sangat, kalau dibilang kata yang kasar atau mungkin saya ini anak Tuhan yang munafik juga. Tetapi Bapak Ibu, saya berdiri di tempat ini, saya bersyukur karena selama saya mengikuti kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Muar Sarung itu, saya tidak pernah mengalami sakit, saya tidak pernah mengalami kesusahan yang mungkin membuat saya sangat khawatir. Tapi semua itu karena rancangan Tuhan. Itulah sebabnya dalam setiap konteks pembacaan kita ini menjadi garam dunia dan terang dunia di antara orang-orang yang masih hilang dan tidak mengerti firman Tuhan. Marilah kita belajar bersama-sama. Kalau kita mengerti tentang firman Tuhan, kita harus perlu membagikan firman Tuhan itu kepada orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Bisalah kita menjadi berkat, mungkin bukan hanya firman saja, tapi kita juga bisa memberikannya melalui fisik. Kita boleh bisa memberikan apa yang kita miliki untuk dapat memberkati orang lain. Bukan hanya menyenangkan hati orang lain, tetapi terutama untuk kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah menjadi anak-anak Tuhan yang dipilih, bukan untuk menerima berkat dan menyenangkan hati kita saja, tetapi terutama untuk menyenangkan hati orang lain, sehingga ketika kebaikan kita dilihat orang lain, bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan yang dipuji dan disembah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, di sini ada beberapa poin penting yang saya berikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara. Poin penting yang saya berikan adalah diberkati untuk memberkati, yaitu inti dari setiap poin yang saya berikan adalah konsep ini berasal dari janji Allah kepada Abraham. Mungkin bisa Bapak Ibu boleh dilihat di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-2. Mungkin saya boleh meminta kepada saudara Gilbert untuk bisa baca di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-2. Kalau nggak ada, biar nanti saya bacakan saja. Atau saya minta kepada Bapak Ibu boleh bantu saya. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Kita bisa melihat dalam perjanjian lama ini, kita melihat kisah Abraham menjadi satu bagian yang perlu kita pelajari, bahwa Allah berjanji kepada Abraham. Allah berjanji bahwa Dia akan memberkati Abraham sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di laut. Begitu luar biasanya Allah kita, begitu dahsyat, sehingga dengan mengatakan kepada Abraham bahwa Dia akan memberkati keturunan Abraham sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di laut. Dan memang benar, sehingga ketika Abraham tidak ada lagi, tetapi Abraham diberkati sehingga berturut-turut
setelah Abraham, dan Ishak lagi kepada Ishak, setelah Ishak kepada Yakub dan Yakub. Setelah itu ada juga anaknya menjadi raja, yaitu Yusuf yang bisa menyelamatkan mereka. Dan dari sini begitu dahsyatnya Allah kita, luar biasa. Apa yang dijanjikan dalam firman Tuhan itu selalu ada buktinya. Sampai sekarang kita bisa melihat bangsa Israel tidak ingat, tetapi masih ada sampai sekarang. Mungkin saya mau katakan bahwa kita adalah bagian daripada pilihan Allah yang begitu luar biasa, sehingga kita boleh bisa hadir di tempat ini untuk menikmati berkat Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan, kita mau menjadi orang-orang yang begitu, bukan dipilih untuk menjadi biasa-biasa saja, tetapi menjadi luar biasa. Itulah sebabnya Bapak Ibu, pada sore hari ini kita belajar bersama-sama dimanapun kita berada. Terutama firman ini, kita harus beritakan kepada siapapun yang membutuhkan firman ini. Mungkin orang-orang di luar sana boleh tidak mengerti firman Tuhan, tetapi kalau kita berdoa bagi mereka, kita menjadi berkat bagi mereka, kita mendoakan apapun yang menjadi keinginan mereka, sehingga mereka merasakan berkat Tuhan, sehingga mereka tidak hanya bersandar kepada berkat Tuhan saja, tetapi mencari wajah Tuhan dan meninggikan namanya. Mungkin saya hanya bisa memberikan satu poin saja karena waktu. Saya biasanya berkhotbah di kampus kami hampir tidak sampai 5 menit Bapak Ibu. Tetapi saya percaya saya berada di tempat ini, saya boleh mengajarkan firman Tuhan bukan karena saya adalah anak teologi yang begitu hebat, tetapi karena rancangan Tuhan yang terlalu indah dalam setiap kehidupan saya. Saya bisa berdiri di tempat ini bukan karena saya hebat, tetapi saya hebat karena kuasa Tuhan yang begitu dahsyat yang saya rasakan. Sehingga mari kita belajar bersama-sama bahwa menjadi garam di tengah dunia ini adalah sesuatu yang kalau dibilang sulit maupun juga senang. Menjadi seorang hamba Tuhan memang kadang dibilang gampang saja jadi seorang pendeta, tetapi kalau menjadi seorang pendeta timbangnya begitu berat dan luar biasa. Tetapi saya percaya bahwa kalau kita dipilih menjadi anak Tuhan, kita adalah pilihan yang dapat memberkati orang lain, apalagi menjalankan setiap pekerjaan Tuhan di mana-mana. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Semoga dengan firman Tuhan yang saya berikan dapat memberkati Bapak Ibu di tempat ini. Sukacita ada, semangat yang ada, terus berhati-hati untuk meninggikan nama Tuhan. Saya rindu kita mari bersatu di dalam doa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada sore hari ini. Kami pun bisa mendengarnya dan hamba yang menyampaikan walaupun hamba terbatas, tetapi firman terus-menerus mengalir bagi setiap mereka yang mendengar. Dia akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu di tempat ini, sehingga terus-menerus Bapak Ibu di tempat ini ditolong Tuhan, diberkati Tuhan. Biarlah dimanapun mereka berada, pertolongan Tuhan telah menyata bagi mereka. Berkati anak-anak mereka juga melalui firman ini. Apapun yang menjadi keinginan mereka Tuhan, Engkau lihat apapun usaha mereka Bapa, Engkau boleh berkati. Biarlah firman ini walaupun terbatas untuk menyampaikannya, tetapi firman ini akan terus-menerus mengalir bagaikan air di tempat ini, terutama bagi keluarga yang hadir di tempat ini. Hanya bila doa dan setiap permohonan kami terpuji-puji dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan mengangkat satu pujian.